Shalom untuk seluruh orang tua sekolah tunas bangsa, baik yang ada di Jakarta maupun ada yang di Bali. Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Salam permulaan baru mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita orang tua murid semakin terlibat aktif untuk mendidik anak-anak kita di dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini akan mengubah kehidupan dari pribadi lepas pribadi anak-anak kita, sehingga perubahan-perubahan ini mengaruhi keluarga kita dan mengaruhi keluarga-keluarga sehingga membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Hari ini saya akan kembali berbicara tentang topik kopi. Bukan sembarang kopi. Kopi yang berbicara tentang kasih, bicara tentang otoritas moral, bicara tentang potensi, afirmatif potensi, dan identitas. Kita akan berbicara tentang kasih yang memberikan rasa aman. Di mana kita belajar tentang ayat kopi, Matius 3:17, Matius 17:5. Saya akan membacakan ayat yang kelima, berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Kata-kata inilah anakku berbicara tentang identitas, kita sudah mempelajari. Kemudian berbicara tentang yang kukasih, yaitu kasih yang memberikan rasa aman yang hari ini kita akan belajar. Dan kepadanya aku berkenan, berbicara tentang mengafirmasi potensi. Yang keempat adalah otoritas moral dengan firman dengarkanlah dia. Jadi kalau kita bisa mengulang kembali, kopi berbicara 4 hal. Bapak memberikan kasih, Bapak membangun otoritas moral, Bapak mengafirmasi potensi, dan Bapak memberikan identitas. Di mana ayatnya? Kita bisa belajar di dalam Markus 12 ayat 29-30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkan hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31 berkata, dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Mungkin kita berkata bahwa kita ini mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, itu wajar. Tapi kalau kita mengasihi manusia seperti diri sendiri, kadang-kadang kita aja nggak bisa mengasihi diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, Yesus, mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan kita dituntut mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi. Saya ingin mengingatkan, bahasa kasih adalah bahasanya Allah. Makanya tidak heran kita berkata Allah itu kasih. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diingatkan oleh Yohanes 3:14, kalau begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengatakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saya ingin mengingatkan, kasih itu adalah bahasanya Allah. Kasih itu adalah pribadinya Allah, karena Allah itu adalah kasih. Nah, sebelum saya berbicara tentang kasih Allah, saya ingin mengingatkan ada kasih yang lain, yaitu kasih manusia. Kasih manusia itu seperti apa sih? Kasih manusia itu selalu bersifat eksternal, di luar tempatnya. Yang kedua, bersifat exchange, pertukaran. Yang ketiga, mengharapkan atau expectation. External love, exchange love, dan expectation. Eksternal itu apa artinya? Kita mengasihi karena faktor di luar. Misalnya, saya di sini ditemanin oleh saudara Gideon. Saya bisa mengasihi Gideon jika Gideon misalnya mungkin satu, dia punya kriteria pinter, dia kriterianya taat tidak salah ya. Kriterianya misalnya dia bisa memenangkan atau dia menguasai ilmu tertentu, dia bisa meraih gelar tertentu, ditentukan dengan
kriteria-kriteria tertentu. Itu namanya eksternal. Mungkin kita mengasihi istri, anak kita punya kriteria-kriteria ya. Punya sesuatu yang membuat kita bisa mengasihi. Itu eksternal dan itu kasih manusia. Yang kedua, action. Kalau saya mengasihi Pak Gideon, Mas Gideon, aku mau mengasihi dia asal dia juga mengasihi saya. Saya mau memperhatikan dia asal dia juga perhatikan saya. Itu bertukar kasihnya. Itu kasih manusia. Kasih yang lainnya lah ekspektasi. Selalu mengharapkan istri anak-anak kita memperhatikan. Mengharapkan istri kita mengasihi kita. Mengharapkan mertua kita menaruh perhatian kepada kita. Itu namanya kasih yang mengharapkan. Tidak pernah ngasih bahkan ya. Kalau tadi action mungkin masih mending, tapi ini mengharapkan terus. Itu kasih manusia. Nah, ketika kasih manusia itu gagal, akan timbul sesuatu yang berbahaya. Ingat, ketika Adam melakukan dosa, dia tinggal di dalam dosa, dia tidak ada di dalam kasih Allah. Apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 10 berkata, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, saya ulang ya, ketika aku mendengar bahwa Tuhan ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ingat, kasihnya manusia atau kasih di luar Allah itu menimbulkan dikatakan rasa malu, rasa takut ya. Dan terakhir rasa bersalah, makanya Adam bersembunyi. Ingat, ketika rasa malu, rasa takut, rasa bersalah ada, itu menimbulkan sakit penyakit menurut dokter. Rasa takut menimbulkan namanya penyakit yang mempengaruhi ectoderm. Kalau rasa malu disebut penyakit yang mempengaruhi endoderm. Kalau rasa bersalah mempengaruhi penyakit yang namanya mesoderm. Nah, apa sih penyakit yang bisa mempengaruhi ekto, yang bagian luar, ekto ya, lapisan sel bagian luar, mempengaruhi penyakit mata, kornea, terus mempengaruhi penyakit kulit, penyakit otak, syaraf, rambut bagian luar, bagian tubuh, kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita. Kalau ectoderm, karena rasa malu, itu menimbulkan penyakit yang bagian dalam, sistem pencernaan, kelenjar tiroid, ya, paru-paru, hati, pankreas, bagian reproduksi dalam kita. Kalau rasa bersalah mempengaruhi mesoderm kita, bagian antara luar dan bagian dalam, tulang-tulang, ya, tulang-tulang kita, otot-otot kita, saluran pencernaan, dan juga bisa mengaruhi organ reproduksi kita. Loh, rasa takut, malu, bersalah itu mengaruhi penyakit. Jangan gunakan kasih manusia. Mari kita gunakan kasih Allah. Bapa memberikan kasih yang memberikan rasa aman. Lah, kasih yang semacam-macam, apa yang diharapkan? Yaitu kasihnya Allah. Kasihnya Allah itu bersifat apa? Bersifat bukan eksternal, internal. Artinya apa? Allah itu memutuskan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah memberikan anaknya yang tunggal seperti Yohanes 3 ayat 16. Keputusannya adalah bahwa kita mengasihi. Saya memutuskan mengasihi. Allah memutuskan mengasihi kita. Itu kasih Allah. Kasih Allah yang kedua sifatnya itu satu arah. Tidak dua arah, tidak exchange. One way love. Dia tidak butuh balasan. Kalau saudara mengasihi, Bapak Ibu mengasihi anak-anak, kasihlah tanpa syarat. Kalau kita mengasihi bukan karena anak kita pandai, anak kita cerdas, anak kita rohani, bahkan alasan rohani, anak kita taat, anak kita berkarakter, bukan. Kasih itu satu arah, tidak membutuhkan balasan. Kasih yang berikutnya adalah bersifat sengaja, disengaja. Dulu saya pernah mendengar, oh saya mengasihi istri saya. Ketika saya ketemu pertama kali saya gereng. Deg-degan, langsung saya jatuh cinta. Nah, kasih apa ini? Saya tidak salahkan rasa gerengnya.
Tapi kasih itu harus dengan sengaja. Keputusan saya. Bahasa Inggrisnya bagus. Intentional. Kita mengasihi dengan sengaja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempraktekkan kasih Allah yang tadi? Kasih yang menjadi yang eksternal kita putuskan, kasih yang satu arah, kasih yang intensional, kasih yang dengan sengaja. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita, cara untuk kita mempraktekkan kasih ada 4 hal. Pertama, praktek dalam keluarga maksud saya. Kalau kita ingin ayah ibu ingin membuktikan kasih kepada anaknya, pertama, pastikan ayah mengasihi ibunya. Pastikan ayah mengutamakan ibunya. Karena dengan belajar kita mengutamakan ibu, kita akan tahu. Anak-anak akan tahu. Yang kedua, ekspresi ayah pada waktu saat dia pulang di rumah. Yang ketiga, pembangun emosi keluarga. Ayah harus menjadi pembangun emosi keluarga. Yang keempat, membangun komunikasi yang benar. Saya akan mulai dengan pelan-pelan. Mulai dari yang pertama. Apa yang dimasukkan mengutamakan ibu? Maliaki 2 ayat 15 dan 16 berkata, Allah itu benci perceraian. Allah ingin kita setia kepada istri pada masa mudanya. Ingat, kalau kamu ingin memberikan kasih yang memberikan rasa aman, kasih istrimu. Tidak ada perceraian. Saya ingat ketika saya dengan istri saya bertengkar, anak saya biasanya gelisah, bingung. Kalau saya melangkul istri saya, gitu ya, anak-anak tuh biasanya langsung ngikut, mau masuk di tengahnya, ya. Kenapa? Ketika kita mengekspresikan mengasihi istri kita, anak-anak menjadi aman dengan kita. Nah, bagian yang kedua lah ekspresi ayah pada saat ini pulang. Itu ekspresi kasih. Loh, Pak, sederhana. Iya. Ketika engkau pulang dari kantor, ekspresi wajahmu apa, Bapak-bapak? Ibu-ibu ketika engkau pulang dari kantor atau pulang dari berpergian, ekspresinya kita apa? Sering anak-anak saya berkata, ketika saya pulang, ekspresi saya itu capek. Wajahnya capek. Dan nanti ada gambar-gambar ekspresi. Entah itu capek, entah itu bahagia, sukacita, itu menentukan. Atau rasa emosi, marah. Nah, harus ya ekspresi kita adalah ekspresi karakter Kristus. Ya, sukacita, gembira, ya, penuh semangat. Bukan yang negatif ekspresinya. Ketika kita mengekspresikan yang baik di rumah, kita sedang memberikan kasih yang memberikan rasa aman. Yang ketiga, ingat ayah itu adalah apa? Pembangun kecerdasan emosi keluarga. Ayah itu harus betul-betul menjaga kesadaran dirinya, menguasai dirinya. Kesadaran sosialnya juga mesti bagus, ya. Nah, khususnya ketika kita membangun relasi dengan sekitar kita, dengan ayah, ibu, ya, ayah dengan anak-anak. Dan ingat, ayah pembangun emosi keluarga yang paling mudah di keluarga. Jadikanlah dirimu ayah sebagai termostat, bukan termometer. Sebagai apa? Termostat, bukan termometer. Termometer itu dipengaruhi oleh suasana, oleh suhu udaranya. Kalau termostat beda. Termostat itu mengatur suhu. Kalau kita AC kita punya termostat, dipasang termostatnya 26, artinya apa? Ketika AC itu menjadi 27, dia akan tetap 26. Kemudian dia tidak bisa 25, dijaga. Suhu keluarganya dijaga. Kadang-kadang hidup kita menjadi termometer. Kita dipengaruhi oleh suasana. Kita dipengaruhi oleh emosi kita. Kita dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Bagaimana kita bisa membuktikan rasa kasih, memberikan rasa aman? Yang keempat adalah membangun komunikasi yang benar. Apa sih artinya komunikasi? Komunikasi yang benar adalah pesan yang disampaikan diterima tepat sama oleh si penerima pesan. Pemberi pesan memberikan, diterima oleh si penerima pesan, itu sama, 100% sama. Nah, di dalam proses membangun komunikasi, pastikan bahwa ayah, orang tua menjadi pendengar yang baik buat anak-anaknya.
kita mesti sensitif dengan perasaan yang dikomunikasikan oleh pengirim pesan. Kita mendengarkan dengan baik, kita menaruh rasa empati. Nah, ada 5 tingkatan komunikasi sebagai penutup dari kasih yang memberikan rasa aman. 5 tingkatan, yang pertama apa? Tingkatan komunikasi basa-basi. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Nah, basa-basi. Yang kedua adalah bersifat fakta. Fakta itu berbicara, misalnya kita ketemu anak kita, bagaimana ujianmu nak, bagaimana sekolahmu, istriku, bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana keadaan rumah, fakta. Istri menjawab dengan fakta, oh baik, kondisinya seperti ini, anak-anak menjawab baik pak di sekolah. Bagian yang ketiga adalah komunikasi yang mengungkapkan tentang pendapat atau solusi. Kita mungkin ketika mau pergi ke restoran minta pendapat anak kita. Kita mau makan di mana nih? Kita mau berpergian kemana nanti ketika liburan sekolah? Pendapat. Apa pendapatmu dengan rumah ini? Apa pendapatmu dengan makanan tadi? Itu pendapat. Tingkat keempat adalah perasaan. Perasaan, contohnya pertanyaan, apa yang kamu rasakan? Apa pengaruhnya situasi keluarga kita yang seperti ini terhadap sekolahmu? Kita melihat, kita memasuki ruang emosi si pengirim pesan. Kita memasuki emosi yang kita ajak bicara. Proses ini menunjukkan kita mengerti realita yang sedang dialami. Realita yang sedang yang terjadi di dalam kita berkomunikasi. Itu disebut ruang perasaan. Itu disebut komunikasi tingkat perasaan, ungkapan-ungkapan perasaan kita, ya, tanpa rasa takut, malu, dan tadi rasa bersalah kita ungkapkan, ya. Nah, yang paling bagus komunikasi dalam arti keterbukaan total. Artinya apa? Kita komunikasi apa adanya. Kita tidak takut terluka ketika berbicara, tidak takut tertolak, merasa aman, ya. Kita tidak malu, yang seperti tadi kita mendengar dari awal dosa-dosa Adam ketika dia di luar kasih Allah. Ada rasa malu, takut, rasa bersalah yang menimbulkan banyak sakit, penyakit. Saya ingin mengingatkan para orang tua murid sekolah Tunas Bangsa, baik yang di Jakarta maupun di Bali. Mari kita terus mempraktekkan prinsip kasih yang memberikan rasa aman. Sebentar lagi kita akan bertanya jawab, berdiskusi. Ada teman-teman akan membantu proses ini. Mari Bapak Ibu sampaikan apa yang mungkin menjadi hal-hal yang mungkin tidak dimengerti di dalam session tentang kasih yang memberikan rasa aman. Atau mungkin ada pertanyaan di luar proses ini yang berkaitan dengan prinsip kopi, yaitu prinsip K. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.